Halo, ketemu lagi sama gue Naujumi. Kali ini gue mau sharing sedikit atau juga review ya dari motor gue R25 Gen 2 ini tahun 2019. Pertama kita bahas bagian desainnya. Untuk desain R25 Gen 2 ini terdapat perubahan di bagian fairingnya, yang bentuk desainnya sudah seperti model motor sportnya Yamaha ya. Di bagian fairing depan masih menggunakan model dua lampu dan sudah menggunakan lampu LED, dan juga terdapat air scoop di bagian tengahnya. Ini fungsinya bisa untuk mengalirkan angin ke bagian mesinnya atau ke radiator untuk mesinnya biar lebih dingin. Kemudian kita ke bagian tangkinya. Dan di tangki R25 ini, tangki bensin ini menggunakan cover ya. Jadi tangkinya menggunakan cover, jadi bentuknya ini bisa keren, bisa seperti Yamaha R1 ya dari bentuknya. Untuk kapasitas tangkinya ini mencapai 14 liter, dan untuk konsumsi bensinnya ini kemarin gua coba tes, ini bisa sekitar 22 atau sampai 23 km per liter lah ya, kira-kira sekitar segitu. Kemudian untuk bagian belakangnya, sayangnya bagian belakangnya ini bentuknya tidak ada perubahan ya dari versi sebelumnya, jadi bentuknya masih sama aja. Untuk bagian lampu belakangnya ini sudah menggunakan LED, tapi untuk lampu sengnya ini masih menggunakan lampu bohlam halogen ya, jadi sayang banget nggak semuanya LED. Terus kita ke bagian panel instrumennya ya. Di panel instrumennya ini bentuknya memanjang kotak ini dan sudah full digital, menggunakan layar LCD dengan model negatif display. Udah banyak informasi ya yang di dalamnya ya, seperti speedometer, ada RPM juga, gear indikator, indikator bensin ya udah pasti. Terus ada indikator suhu mesin, odometer, jam, konsumsi bensin rata-rata juga ada, dan juga ada indikator pergantian olinya. Selain ada indikator yang tadi, ada juga nih lampu putih, ini indikator yang nandain untuk mengoper gigi, yang bisa kalian setting untuk di RPM berapa kalian ingin mengganti giginya ya. Lanjut ke bagian kaki-kakinya. Suspensi R25 ini sudah menggunakan upside down yang berdiameter 37 mm berwarna emas ya dari KYB, yang membuat handlingnya lebih stabil dibanding yang sebelumnya ya. Karena sebelumnya itu kan terasa lebih empuk dari yang baru ini, dan bikin tampilannya ini lebih keren ya, lebih gagah. Dan untuk suspensi belakangnya model monoshock, tidak menggunakan link ya seperti di Honda ataupun Kawasaki, jadi suspensi belakangnya langsung ke sasis. Di shock belakangnya ini juga kalian bisa atur ya pilotnya, jadi keempukannya atau kerasnya kalian bisa atur. Kemudian untuk pengeremannya, bagian depan menggunakan cakram ukuran 298 mm dengan menggunakan 2 kaliper piston, dan belakang menggunakan cakram 220 mm menggunakan 1 kaliper piston. Lanjut untuk posisi ridingnya, ini bakal gue tunjukin posisi riding R25 ini untuk gua. Sebelumnya itu gue mau ngasih lihat dulu nih stangnya yang model terbaru ini dibanding yang sebelumnya. Model sekarang ini sudah model underyoke ya, yang stangnya itu berada di bawah segitiga, jadi ini untuk posisi ridingnya bisa lebih nunduk ya dibanding versi sebelumnya. Jadi untuk posisi R25 ini kalau dibanding sama CBR ataupun Ninja, ini berada di tengah-tengah ya, yang tidak terlalu nunduk ataupun terlalu tinggi. Ini gua nyoba R25 ini, gua tingginya 185 ya, jadi ini salah satu alasan gua milih R25 dibanding yang lain.
karena posisi riding R25 ini nggak terlalu nunduk dan juga nggak terlalu tegak, jadi pas buat gua yang pakai R25 ini untuk harian ya. Kita berlanjut ke bagian mesin. Mesin R25 ini berkapasitas 250 cc 2 silinder DOHC dengan tenaga 35,5 horsepower dan torsinya 23,6 Nm. Untuk tenaga sih paling kecil ya kalau dibanding Ninja dan CBR 250 RR. Tapi di sini yang gue rasain ya, yang gue pakai dan untuk harian juga, ini rasanya udah enak, udah pas. Untuk stop and go, torsinya ini udah terasa banget di awal ya. Jadi untuk di kemacetan udah enak banget putaran awalnya. Dan nilai plusnya juga untuk koplingnya ini, dia enteng banget. Yang gue coba nih enteng. Jadi di kemacetan ini nggak bikin cepet pegel ya untuk koplingnya ini. Untuk panas mesin yang gua rasain pas macet-macetan ini, yang gua rasain sih rada anget-anget aja sih, nggak bikin panas di kaki. Dan hawa mesinnya ini kebuang ke bagian kanan kiri nih di fairing R25 ini, jadi nggak bikin panas di bagian kaki ya. Oke, mungkin itu aja sharing singkat gua atau review R25 gua ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Naozumi. Bye.